Tahun ajaran baru pendidikan menjadi bagian dari pelaksanaan tatanan kenormalan baru di tengah pandemi. Namun kekhawatiran ini muncul soal keselamatan anak-anak yang rawan terpapar COVID-19. New normal. Sudah sepekan istilah ini menjadi perbincangan di Indonesia. Skema kelaziman baru di tengah pandemi membuat masyarakat harus beradaptasi untuk beraktivitas hingga ditemukannya vaksin yang efektif. Tak terkecuali ajakan new normal ini juga berlaku di dunia pendidikan, namun tentunya harus dengan catatan khusus. Pasalnya berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, saat ini tercatat 3.324 anak menjadi PDP Corona. 129 diantaranya meninggal dunia. Sementara 584 anak tercatat positif Corona dan 14 pasien anak meninggal akibat Corona. Hal ini membuat orang tua murid keberatan jika anak-anak dipaksakan masuk sekolah sementara kondisi belum benar-benar aman. Terus terang tetap rasa khawatir itu tetap ada ya karena melihat anak-anak ini kadang-kadang luapan emosi kan tidak bisa dijaga ya terus nah itu yang namun sebagai warga kalau kita akan begini terus kita juga terus mau sampai kapan kita nggak tahu ya memang dalam hal ini kita harus adaptasi ya dengan apa yang namanya menuju ke normal itu tadi. Ya, cepat atau lambat, new normal memang mau tak mau akan menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Agar bisa berjalan lancar dan tak justru menjadi gelombang baru, ada anjuran protokol kesehatan yang harus dipenuhi di dunia pendidikan. Yang terpenting adalah membiasakan anak dengan protokol kesehatan agar tetap terlindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bagaimana pendapat guru serta dokter anak soal new normal di dunia pendidikan ini? Apakah anak Indonesia ini sudah siap untuk menyiasati dari penyebaran virus corona? Kita akan berdialog bersama Bapak Nordianus Wilfridus yang merupakan seorang guru di Peach Blossom School dan juga Dr. Yeni Rahmania yang merupakan dokter anak. Kita sapa Bapak Wilfridus terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Wil. Oke, selamat siang Mbak. Baik, Bapak Wil, sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru. Apakah ada sistem pendidikan yang berubah di sekolah Bapak? Oke, pertama harus lihat dulu ya. Sistem pendidikan yang berubah tentunya tidak karena kita berpatokan pada instruksi pemerintah ya. Dan saya melihat untuk tahun ajaran baru ini, kalau saya pribadi ya berkaca dalam situasi sekarang, itu sesuatu yang berisiko tinggi ya. Mengingat angka terus bertambah, udah hampir 27.000. Dalam hati saya mengandung kegelisahan seperti itu. Jadi, misalnya kalau kita masuk sekolah, ini tahun ajaran baru, tentu ada kekhawatiran tersendiri, bukan hanya gurunya, tapi juga anak-anak juga. Tetapi sebagai lembaga sekolah, tentunya kita harus mengikuti pemerintah ya, karena instansi sekolah itu berada dalam naungan pemerintah, jadi kita mengikutinya. Nah, mengapa? Karena tentu barangkali ya, pemerintah sudah mengkaji step by step, langkah demi langkah untuk mengeluarkan ide atau instruksi untuk tahun ajaran baru ini seperti itu. Untuk kurikulum kita berpatokan pada kurikulum yang ada. Dan barangkali setiap sekolah punya kebijakan masing-masing, Mbak, kalau itu menurut saya. Kita menuju Dr. Yeni. Bu Dokter, apakah adakah protokol kesehatan baru yang disesuaikan dengan pendidikan khususnya bagi anak-anak? Ya, terima kasih. Selamat siang Mbak Bernadetta. Jadi terkait rencana memulainya sekolah untuk anak-anak di bulan Juli nanti ya. Kemarin ini memang baru dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan anjuran berupa agar sekolah dalam bentuk kehadiran anak-anak datang ke sekolah itu ditunda.
Kenapa? Karena dari yang kita tahu angka kejadiannya masih meningkat ya. Yang sakit COVID masih bertambah terus. Kemudian data terakhir angka kematian pada anak yang dikumpulkan dari seluruh dokter anak di Indonesia itu ternyata cukup tinggi ya. 14 anak meninggal dari sekitar 500 anak yang terjangkit COVID yang positif. Jadi dari apa yang dinilai oleh IDAI, kami menilai bahwa belum bisa nih anak-anak masuk sekolah seperti biasa, dan anjurannya adalah tetap melanjutkan skema pembelajaran seperti 3 bulan terakhir, yaitu melalui jarak jauh. Nanti bila mana kondisi sudah memungkinkan, anak-anak tentunya akan kita kembalikan ke sekolah sambil kita persiapkan tetek bengeknya seperti apa gitu ya. Jadi apakah nanti harus ada kewajiban sekolah menyediakan misalnya alat kebersihan untuk cuci tangan, seberapa banyak di tiap kelas atau tiap sekolah, seperti itu untuk teknisnya. Tapi tentunya akan dievaluasi terus, dan untuk saat ini anjuran dari IDAI memang menunda proses belajar yang seperti dahulu biasa dilakukan sampai dengan bulan Desember 2020. Baik, Bapak Wil, kita sedang memasuki wacana new normal, dalam arti nanti sistem pendidikan akan dikembalikan secara normal seperti biasa. Apakah dari pihak sekolah ini sudah mempersiapkan, mungkin seperti dari ruang kelas ini ada penataan kembali, lalu juga jam belajar ada perubahan seperti itu, apa sudah ada persiapan? Oke. Tentu kalau sekolah yang saya ngajar tentu sudah mempersiapkan segala sesuatu ya, kalau memang new normal itu dilakukan atau dilaksanakan kembali. Nah, kita sebagai guru, juga staf, dan juga dari pihak sekolah tentu memonitor secara ketat anak-anak dan juga ruang-ruang kelas, supaya kalau memang hal itu terjadi, memang pemerintah mengeluarkan instruksi untuk membukanya, ya kita sudah siap seperti itu. Tapi dengan catatan, kita harus sosialisasi dulu dengan orang tua bagaimana, karena ya menurut saya pribadi, ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin belum siap, dan ada sekolah tertentu yang sudah siap pun tapi mengajar dalam kekhawatiran, Mbak. Itu menurut saya seperti itu. Karena apa? Misalnya di kota pun itu tergantung dari jumlah anaknya ya. Ada sekolah saya anaknya setiap kelas punya 20 sampai 25. Itu masih bisa membuat social distancing atau sebagainya, itu masih bisa. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lain yang jumlah anaknya sampai bisa 40 dan sebagainya? Itu bagi saya mungkin agak sulit kalau menerapkan new normal sekarang ini. Tetapi kalau memang tuntutannya seperti itu, ya kita dari pihak sekolah juga harus siap dengan kondisi seperti ini. Itu, Mbak. Dokter Yeni, ini apa yang harus dipersiapkan oleh pihak orang tua, mungkin dari sisi faktor vitamin, kesehatan kepada anak-anak mereka untuk meningkatkan imunitas jika mereka harus kembali lagi bersekolah nantinya? Jadi ya memang kita masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah ya, apakah akan memulai atau tidak. Namun sudah 2 bulan, 3 bulan belakang ini kan kita stay at home ya, di rumah, anak-anak di rumah, yang tentunya dengan anak-anak di rumah terlihat kan ya, anak-anak lebih jarang sakit. Jadi memang harapannya ketika kalaupun misalnya nanti ternyata harus berangkat sekolah, itu istirahatnya harus banyak. Seperti saat 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini mereka beristirahat banyak di rumah. Kemudian tidak dulu bermain-main ke tempat yang ada kerumunan, kemudian atau mungkin ke misalnya nanti mal dibuka ke mal di mana ada keramaian, itu tentunya akan mudah tertular. Kalaupun tidak COVID, tapi mungkin akan tertular dari influenza atau penyakit yang lainnya. Jadi istirahat harus cukup, kemudian nutrisi harus diperhatikan, makan 3 kali sehari, bisa disuplementasi dengan multivitamin, dan pemberian susu 2-3 kali sehari tentunya itu juga penting. Jadi apa yang sudah 2 bulan 3 bulan ini dilaksanakan, dijaga kesehatannya, tetap lebih betah di rumah tentunya, jangan atau tunda dulu ke tempat yang ada keramaian, agar misalnya nanti memang harus sekolah, tentunya vitalitasnya anak-anak lebih terjaga. Seperti itu, Mbak. Harus dipersiapkan dari sekarang jika nantinya mereka akan kembali ke sekolah. Nah, kita ke Bapak Wil terlebih dahulu, sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru. Ini bagaimana untuk anak-anak yang baru bersekolah, mungkin untuk kelas 1 ataupun juga kelas 7, bagaimana adaptasi mereka? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar ya. Mungkin hanya bukan sekolah saya, tapi juga sekolah-sekolah lain.
karena setiap anak punya karakteristik yang berbeda, Mbak. Mungkin lower class 1, 2, 3 itu mereka masih belum bisa mengontrol dirinya. Dan juga kelas 4, 5, 6 barangkali kalau kita ngomong social distancing, jaga kesehatan dan jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya, masih bisa paham. Tapi kalau anak-anak yang baru masuk itu mungkin sekolah mengakali supaya ada pergantian mungkin masuk jam segini dan jam segini supaya bisa meminimalisir hal-hal yang nggak diinginkan seperti itu. Tentu setiap sekolah punya kebijakan masing-masing ya Mbak, menurut saya, karena kita nggak pengen hal-hal yang nggak kita inginkan itu terjadi. Nah itu. Apakah hingga saat ini dengan sistem daring ataupun juga belajar online ini cukup efektif untuk tumbuh kembang anak-anak? Oke, soal daring itu pertama kita semua nggak pengen ya dengan menggunakan daring karena memang ada kekurangannya juga, ada kelebihannya juga. Kekurangannya adalah soal konektivitas internetnya itu. Kadang-kadang kan lambat dan juga soal kumpul tugas lambat. Itu menurut saya nggak efektif. Tetapi di satu sisi kita juga dari sini juga belajar ya. Positifnya itu belajar untuk guru itu semakin kreatif. Supaya anak-anak itu bisa mengenyam pendidikan dan juga pembelajaran tetap stabil. Seperti itu. Jadi tergantung dari guru itu membuat sebuah kreativitas supaya anak-anak itu bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Oke, kalau di Peach Blossom School sendiri bagaimana sistem belajar online-nya hingga saat ini? Oke, kita kalau di Peach Blossom School itu salah satu menurut saya paling menarik bahwa kita selain menggunakan aplikasi misalnya Zoom dan juga platform Google Form, Google Classroom, dan juga menariknya bahwa ada kerjasama antara guru IT itu dengan juga dengan para guru dan juga dengan orang tua, ada sosialisasi. Sehingga di sekolah itu membuat platform sendiri khusus untuk Peach Blossom, sehingga tugas-tugas yang diberikan pun nggak tertinggal tersebut. Misalnya contoh ya, saya membuat tugas. Kalau misalnya tugas itu kita kirim ke platform Peach Blossom dan orang tua bisa download dari situ. Jadi tugas-tugas yang kita berikan itu semua bisa download. Jadi nggak ada yang tertinggal seperti itu. Itu menurut saya sesuatu yang menarik. Nah, tergantung dari sekolahnya juga sih. Kalau Peach Blossom itu mungkin melihatnya supaya anak-anak itu nggak ada yang tertinggal. Asal kita juga rajin memberitahu anak-anak bahwa sudah di-uploadin ke PBS online, Peach Blossom online class, dan sebagainya seperti itu. Itu sejauh yang kami lakukan. Nah, masih sekarang kami masih menggunakan online, Mbak. Baik, Dokter Yeni, kita selain memperhatikan faktor kesehatan, kita juga harus memperhatikan faktor psikologis dari anak-anak ini. Bagaimana caranya untuk memastikan anak-anak ini tidak memiliki rasa kecemasan yang berlebihan di tengah pandemi corona? Ya, betul sekali Mbak ya. Jadi memang psikologis anak ini juga yang jadi perhatian kita sebagai dokter anak ya. Jadi untuk orang tua ya, terutama kan orang tua yang saat ini mendampingi di rumah, tentunya memang anak-anak seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Wil, ada tugas-tugas belajar sekolah ya, dari sekolah, dan ada PR-PR seperti itu kan. Apalagi di rumah kendalanya kan mungkin orang tua juga ada kegiatan rumah tangga, urusan rumah tangga, dan tidak bisa mendampingi belajar secara maksimal. Dan mungkin ada emosi di situ bermain, ada gemes anak-anaknya tidak bisa belajar dengan teratur seperti di sekolah. Tentunya kan kondisi di rumah seperti itu. Nah, tentunya masukan kita kepada orang tua adalah yang pertama memang harus dibicarakan bersama antara bapak, ibu, dan anaknya bagaimana untuk pembelajaran di rumah ini bisa lebih optimal. Apakah diatur jamnya, apakah PR misalnya dihandle oleh ayahnya, kemudian tugas rumah tangga oleh ibunya, seperti itu. Jadi tidak ada stres yang menambah kecemasan baik terhadap orang tua juga apalagi terhadap anak. Kemudian tentunya di sela-sela waktu belajar bisa diatur kalau bisa ada waktu untuk anak bisa bermain. Misalnya dia atau mungkin dia mau bermain atau dia mau membaca buku, bisa seperti itu. Jadi beban belajarnya pun tidak full menambah beban terhadap anak tersebut. Kemudian istirahat tentunya penting, dan tentunya mungkin diskusi antara ayah dan ibu juga anak terkait dengan kondisi saat ini. Jadi anak-anak tentunya bisa juga mendapat informasi bagaimana perkembangan
pasiennya, misalnya jumlah apakah sudah menurun atau mungkin meningkat tapi kematiannya menurun seperti itu, atau bisa ditenangkan juga dengan tentunya karena sekarang sudah di rumah semua ya, bisa dengan beribadah bersama, berdoa bersama seperti itu. Jadi anak juga tidak stres dalam menghadapi kondisi saat ini seperti itu. Sangat penting untuk anak-anak di tengah pandemi. Kalau dari Pak Wil sendiri, apakah pihak sekolah ini memberikan bimbingan psikologis di tengah pandemi corona kepada murid-murid? Ya tentu kami dari pihak sekolah, ya sebagai guru, sebagai juga bimbingan psikologis juga ya. Kalau kita misalnya dalam materi pembelajaran yang kita sampaikan, selalu kita selingan dengan hal-hal yang menguatkan mereka. Paling tidak supaya anak-anak itu nggak panik, nggak terlalu khawatir soal pandemi ini. Dan juga kita juga selalu ingatkan juga kepada orang tua mereka supaya saling kerjasama antara guru, orang tua dan juga anak, supaya anak-anak juga tetap merasa nyaman ya, nyaman dalam situasi seperti ini maksudnya. Itu Mbak. Kekompakan tidak hanya mengandalkan pihak sekolah, orang tua dan juga anak-anak ini harus bersatu supaya sistem belajar online ini bisa membawa pengaruh baik. Dan dari sisi kesehatan tadi juga menjaga asupan makan, menjaga imunitas tubuh, dan yang terpenting adalah anak ini mendapatkan rasa nyaman selama belajar di rumah. Terima kasih atas waktunya Bapak Nurdianus Wilfridus dan juga Dr. Yeni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.